Pengorganisasian organizing adalah tindakan menata ulang elemen berikut satu atau lebih aturan dan juga merupakan suatu cara pengaturan pekerjaan dan pengalokasian pekerjaan di antara para anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Stoner 1996. Sedangkan Tehani Handoko 1999 memberikan pengertian pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya. Pengorganisasian organizing adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan. Penetapan hubungan antar pekerjaan yang efektif di antara mereka dapat memberikan lingkungan dan fasilitas pekerjaannya wajar sehingga mereka bekerja secara efisien. Pengorganisasian juga dapat didefinisikan sebagai suatu pekerjaan, membagi tugas, mendelegasikan otoritas, dan menetapkan aktivitas yang hendak dilakukan oleh manajer dan seluruh hierarki organisasi. Oleh karena itu, dalam pengorganisasian diperlukan tahapan sebagai berikut. 1. Mengetahui dan jelas tujuan yang hendak dicapai. 2. Deskripsi pekerjaan yang harus dioperasikan dalam aktivitas tertentu. 3. Klasifikasi aktivitas dalam kesatuan yang praktis. 4. Memberikan rumusan yang realistis mengenai kewajiban yang hendak diselesaikan, sarana dan prasarana fisik serta lingkungan yang diperlukan untuk setiap aktivitas atau kesatuan aktivitas yang hendak dioperasikan. 5. Petunjukan sumber daya manusia yang menguasai bidang keahliannya. 5. Mendelegasikan otoritas apabila dianggap perlu kepada bawahan yang ditunjuk. Dalam aplikasi manajemen, prinsip adalah fleksibel karena prinsip memperhatikan kondisi spesifik dan kondisi yang berubah. Prinsip merupakan pedoman, prinsip membantu dalam pengertian dan aplikasi manajemen. Prinsip harus digunakan secara cermat dan bijak. Prinsip-prinsip organisasi adalah organisasi dan tujuan. Organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, tidak mungkin suatu organisasi tanpa adanya tujuan. 2. Esensi organisasi. Tanggung jawab pengorganisasian maupun tanggung jawab pelaksanaan selalu bersifat individual. Tanggung jawab didelegasikan dari seseorang kepada orang lain apabila yang menerima tanggung jawab untuk suatu kewajiban yang juga bersifat pribadi. Apabila seorang manajer menerima jabatan, ia harus menerima dan memegang tanggung jawab. Tanggung jawab dan otoritas. Otoritas harus seimbang dengan tanggung jawab. Artinya, seseorang yang diberi tanggung jawab juga harus diberi otoritas untuk melaksanakan sesuatu yang diperlukan guna memenuhi tanggung jawab mereka. 4. Spesialisasi untuk efisiensi. 4. Spesialisasi untuk efisiensi. Organisasi yang efektif membagi tanggung jawab dalam bagian sehingga mengadakan spesialisasi dan menambah efisiensi dalam masing-masing bagian tersebut. Kelima, rentang kendali. Rentang kendali adalah tingkat pengambilan atau tingkat delegasi tanggung jawab. Prinsip ini menganggap bahwa terdapat batas tertentu terhadap jumlah bawahan yang dapat dikelola oleh seorang manajer. Selain prinsip yang telah dideskripsikan di atas, terdapat sejumlah prinsip yang dipandangnya bermanfaat. Dalam mengelola organisasi, prinsip tersebut memberikan pedoman untuk menyusun suatu sistem tugas dan otoritas yang saling berkaitan. 5 prinsip struktural yang dimaksud sebagai berikut. 1. Prinsip pembagian kerja. 2. Prinsip satu arah. 3. Prinsip sentralisasi. 4. Prinsip otoritas dan tanggung jawab. Dan kelima, prinsip rental komando. Proses pengorganisasian. Menurut Stunner pada tahun 1996, langkah-langkah dalam proses pengorganisasian terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, membagi beban kerja ke dalam kegiatan-kegiatan yang secara logis
dan memadai dapat dilakukan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang. Yang ketiga, mengkombinasi pekerjaan anggota perusahaan dengan cara yang logis dan efisien. Yang keempat, penetapan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam satu kesatuan yang harmonis. Yang kelima, memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas. Selain itu, menurut T. Hani Handoko pada tahun 1999, proses pengorganisasi yang dapat ditunjukkan dengan 3 langkah prosedur sebagai berikut. Yang pertama, pemerincian seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logis dapat dilakukan oleh satu orang. Pembagian kerja ini sebaiknya tidak terlalu berat juga tidak terlalu ringan. Yang ketiga, pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal di mana organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi adalah 1. Strategi organisasi untuk mencapai tujuannya. Kedua, teknologi yang digunakan. Ketiga, anggota dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Keempat, ukuran organisasi. Sedangkan unsur-unsur struktur organisasi terdiri dari 1. Spesialisasi kegiatan berkenaan dengan spesifikasi tugas-tugas individual dalam organisasi. Kedua, standarisasi kegiatan yang digunakan organisasi untuk menjamin terlaksananya kegiatan seperti yang direncanakan. Ketiga, koordinasi kegiatan yang mengintegrasikan fungsi-fungsi satuan kerja organisasi. Yang keempat, sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan. Yang kelima, ukuran satuan kerja menunjukkan jumlah karyawan dalam suatu kelompok kerja. Bagan organisasi memperlihatkan susunan fungsi-fungsi departemen-departemen atau posisi-posisi organisasi dan menunjukkan hubungan di antaranya. Bagan organisasi memperlihatkan 5 aspek utama suatu struktur organisasi. Pertama, pembagian kerja. Kedua, manajer dan bawahan atau rantai perintah. Ketiga, tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Keempat, pengelompokan segmen-segmen pekerjaan. Yang kelima, tingkatan manajemen.